Welcome, selamat datang di pembelajaran komputerisasi akuntansi. Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video seru kami berikutnya. Kali ini topik pembelajaran kita adalah koreksi jurnal di Mayop. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu melakukan koreksi jurnal di Mayop secara tepat dengan metode langsung maupun tidak langsung sesuai kebijakan perusahaan. Now, let's get started. Mayop secara standar mengaktifkan metode langsung dalam koreksi jurnal. Indikatornya, buka transaction jurnal seperti ini. Lihat tanda panah pada daftar jurnal. Putihkan sebersih hati ibu. Nah, metode langsung ini mengizinkan kita untuk mengkoreksi jurnal salah secara langsung tanpa meninggalkan jejak audit. Misalnya, kalau mau diubah, ya tinggal edit di form transaksi. Misal lain, kalau mau dihapus, ya tinggal delete. Analoginya seperti ini. Kalau kalian ujian teori, jawaban yang salah bisa ditipex atau bahkan dikoyak. Sebagai contoh, transaksi DD Shooting yang ke-19. Ditemukan kesalahan transaksi 6. Ternyata diambil 1,5 juta kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Koreksilah dengan metode langsung. Maka prosedur koreksinya seperti ini. Pertama, identifikasi dulu jurnal salahnya. Nah, sudah ketemu nih. Inilah dia jurnal salahnya, yaitu dalam bentuk CD atau Cash Disbursement atau jurnal pengeluaran kas. Dengan jurnal yang dibangun oleh Mayop seperti ini. Price 150.000 pada kas 150.000. Nah, untuk mengkoreksinya dengan metode langsung, buka jurnal salah tersebut. Bisa dengan klik tanda panahnya. Kemudian, kalau mau diubah, tinggal edit secara langsung. Seperti ini. 1,5 juta. Don't forget to type and click. Jangan lupa setelah diketik, diklik. Seperti ini. Nah, sekiranya pada kasus yang berbeda, jurnal salah tersebut ingin dihapus, maka caranya masuk ke menu edit, kemudian tinggal pilih delete transaction untuk menghapus transaksi tersebut. Nah, kalau kasus yang sekarang, kita tidak ingin menghapus. Jadi, jangan klik delete transaction ya. Kasus ini hanya untuk mengedit atau mengubah jurnal yang salah. Nah, setelah jurnal yang salah diedit, langsung saja klik OK. Nah, coba perhatikan. Pada transaction jurnal, tidak lagi ditemukan jurnal salah itu. Kenapa? Karena jurnal salah sudah berganti atau sudah berubah menjadi jurnal yang benar. Ini dia di bagian bawah. Dengan jenis jurnal masih CD, Cash Disbursement atau jurnal pengeluaran kas. Dan jurnal yang terbangun adalah Price 1,5 juta pada kas 1,5 juta. Gimana? Gampang kan koreksi dengan metode langsung?
Sekarang, bagaimana dengan metode tidak langsung? Pertama, kita aktifkan dulu metode tidak langsungnya di Mayop. Untuk mengaktifkan metode tidak langsung, caranya pilih menu setup, lalu preferences. Pilih tab security. Lalu pada checkbox transactions can be changed, aktifkan tanda centangnya. Nah, ini untuk metode tidak langsung. Kalau tadi tidak aktif, berarti masih metode langsung. Nah, karena kita sudah mengaktifkan tanda centangnya agar metode tidak langsung, maka tinggal klik OK. Nah, di transaction journal, lihat tanda panah pada daftar jurnalnya. Sudah berubah menjadi berbintik-bintik. Ini mengindikasikan metode tidak langsung sudah aktif di Mayop. Metode tidak langsung mengizinkan kita untuk mengkoreksi jurnal yang salah tanpa mengganggu-gugat jurnal salah. Artinya, jurnal salah tetap ada di Mayop. Tidak bisa diedit, tidak bisa di-delete. Jadi, ada audit trail atau jejak auditnya. Oke, metode tidak langsung dapat dikerjakan dengan dua teknik, yaitu dengan jurnal pembalik dan tanpa jurnal pembalik. Mari kita bahas kedua teknik itu satu persatu. Metode tidak langsung dengan jurnal pembalik. Hasilnya, 1. Jurnal salah. Ini tetap ada. 2. Jurnal pembalik. Dan 3. Jurnal koreksi. Ini bila diperlukan. Jadi opsional. Nah, kalau tujuannya seperti delete pada metode langsung, maka jurnal koreksi tidak perlu ada. Khusus jurnal pembalik, ini berisi kebalikan posisi akun-akun dari jurnal salah. Maka, akun debit pada jurnal salah dipindahkan ke kredit jurnal pembalik dengan nominal yang sama. Begitu pula akun kredit pada jurnal salah dipindahkan ke debit jurnal pembalik masih dengan nominal yang sama. Jadi, gabungan jurnal salah dan jurnal pembalik di Mayop ibarat menihilkan jurnal salah. Analoginya seperti ini. Kalau kalian gajian, ditransfer sekian rupiah masuk ke rekening bank. Lantas habis ludes beli laptop. Nah, ini kan ibarat mulai dari nol ya. Tapi tetap aja di buku tabungan tercantum semuanya. Jadi uang itu ada, tapi seperti tidak ada. Sedih memang. Algoritma metode tidak langsung dengan jurnal pembalik. Mula-mula, identifikasi jurnal salah di Mayop. Identifikasi pula jurnal seharusnya di pikiran Anda. Lalu, balik jurnal salah dengan jurnal pembalik. Kemudian, bila perlu rumuskan jurnal koreksi. Sehingga nanti gabungan semua jurnal
jurnal salah, jurnal pembalik, dan jurnal koreksi di Mayop menghasilkan jurnal seharusnya di pikiran Anda. Sebagai contoh, transaksi DD Shooting yang ke-20. Ditemukan kesalahan transaksi 11. Ternyata diterima uang tunai atas sewa peralatan foto 200.000 dari PT HDR. Jadi pertama, identifikasi dahulu jurnal yang salah tersebut. Nah, Mayop sebelumnya secara otomatis membangun 2 jurnal terkait transaksi tanggal 11 tersebut, yaitu jurnal penjualan SJ Sales Journal dan jurnal penerimaan kas CR Cash Receipt. Pada kasus ini ternyata yang perlu dikoreksi hanya satu, yaitu SJ jurnal penjualannya. Sedangkan CR Cash Receipt jurnal penerimaan kasnya tidak perlu dikoreksi karena sudah benar. Oleh karena itu, mari kita rekap. Jurnal salah, SJ Sales Journal, piutang usaha 200.000 debit, pada pendapatan jasa 200.000 kredit. Seharusnya pendapatan tersebut ditampung ke dalam akun pendapatan sewa. Jadi bentuk jurnal seharusnya piutang usaha 200.000 debit, pada pendapatan sewa 200.000 kredit. Jadi kita bangun jurnal pembaliknya. Seperti ini. Pendapatan jasa 200.000 di debit, pada piutang usaha 200.000 di kredit. Setelah itu kita rumuskan jurnal koreksinya. Yang mana jurnal koreksinya tak lain dan tak bukan sama dengan jurnal seharusnya yang ada di pikiran Anda, yaitu piutang usaha 200.000 di debit, pada pendapatan sewa 200.000 di kredit. Nah, jadi gabungan semua jurnal bisa terlihat seperti ini. Jurnal yang salah piutang usaha 200.000 di debit dengan jurnal pembalik piutang usaha 200.000 di kredit. Nah, ini seperti nihil. Karena akun debit dikreditkan dengan nominal yang sama. Pendapatan jasa 200.000 kredit pada jurnal yang salah didebitkan di jurnal pembalik pendapatan jasa 200.000. Sama persis nilai nominalnya. Jadi, pendapatan jasa 200.000 ini seperti dinihilkan. Karena akun kredit didebitkan dengan nilai nominal yang sama. Sehingga hasilnya walaupun di Mayop ada 3 jurnal, jurnal salah, jurnal pembalik, dan jurnal koreksi, sesungguhnya hasil rekapnya adalah jurnal koreksi saja. Piutang usaha 200.000 debit pada pendapatan sewa 200.000 di kredit. Persis sama seperti yang seharusnya ada dalam pikiran Anda. Gimana? Sudah paham? Kalau begitu, kita lanjutkan. Sekarang, metode tidak langsung tanpa jurnal pembalik. Hasilnya 1. Jurnal salah. Ini harus tetap ada. 2. Jurnal koreksi. Nah, yang ini juga wajib ada.
Algoritma metode tidak langsung tanpa jurnal pembalik. Mula-mula, identifikasi jurnal salah di Mayop. Identifikasi pula jurnal seharusnya di pikiran Anda. Lalu, rumuskan jurnal koreksi. Sehingga nanti gabungan kedua jurnal, jurnal salah dan jurnal koreksi di Mayop menghasilkan jurnal seharusnya di pikiran Anda. Sebagai contoh, transaksi Dede Syuting yang ke-21. Ditemukan kesalahan transaksi tanggal 18. Ternyata pembayaran pelatihan di bidang komputer untuk karyawan menggunakan uang di bank, bukan kas di tangan. Bagaimana kita mengkoreksinya tanpa jurnal pembalik? Nah, pertama, identifikasi jurnal yang salah. Ternyata pada transaksi salah tersebut, Mayop memang hanya membangun satu jurnal, yaitu CD, Cash Disbursement, jurnal pengeluaran kas. Nah, itu langsung dicatatkan di sini jurnal yang salah, saya rekap ya. Biaya pelatihan 500.000 di debit, pada kas 500.000 di kredit. Ini jurnal salahnya. Nah, seharusnya bentuk jurnal itu biaya pelatihan 500.000 di debit, pada kas pada bank 500.000 di kredit. Nah, coba perhatikan. Bagaimana cara kita merumuskan jurnal koreksi sehingga nanti jurnal yang salah ditambah dengan jurnal koreksi itu akan menghasilkan yang seharusnya. Maka rumusan jurnal koreksinya adalah kas 500.000 di debit, pada kas pada bank 500.000 di kredit. Coba lihat ilustrasi penggabungannya. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam Mayop hanya ada dua jurnal yang terekam, yaitu jurnal salah dan jurnal koreksi. Terlihat di sini, kas 500.000 pada jurnal yang salah itu didebitkan di jurnal koreksi dengan nilai nominal yang sama. Jadi ini seperti nihil. Ibarat nihil ini. Sehingga penggabungan jurnal yang salah dan jurnal koreksi hasilnya adalah hanya biaya pelatihan di debit 500.000 dan kas pada bank di kredit 500.000. Jadi ini persis seperti jurnal yang seharusnya yang ada dalam pikiran Anda. Gimana? Gampang kan? Bisa dipahami? Bagaimana aplikasinya di Mayop? Mari kita praktikkan. Transaksi yang ke-20. Kita koreksi dengan jurnal pembalik. Yuk kita cari di mana jurnal salahnya. Nah, ini sudah terlihat jurnal salahnya. Kemudian, untuk membangun jurnal pembaliknya terhadap jurnal salah itu, caranya buka jurnal yang salah. Yang SC, Sales Journal, PT HDR 200.000. Kemudian, masuk ke menu Edit. Lalu, pilihlah Reverse Transaction. Jadi, fungsi reverse ini untuk membangun
jurnal pembalik dari jurnal salah yang sedang dibuka itu. Kita klik. Setelah itu, langsung saja klik record reversal. Kemudian, kita inputkan jurnal koreksinya melalui Comment Center Cells, Enter Cells. Customer-nya pilih kembali PT HDR. Description-nya hasil sewa. Jadi bukan hasil jasa lagi. Kemudian pada kolom account number-nya pilih pendapatan sewa yang seharusnya. Di klasifikasi income ya. Dalam hal ini kodenya 42000. Pada kolom amount masukkan nilainya. Nilai transaksi 200.000. Ingat, kita hanya mengkoreksi sales jurnal atau jurnal penjualannya saja, bukan pembayaran. Jadi fokus ke jurnal penjualannya. Kemudian jangan lupa pada jurnal memo ini harus diedit karena ini merupakan jurnal koreksi, bukan jurnal penjualan baru. Jadi catatkan di sini correction. Menandakan bahwasanya ini adalah jurnal koreksi. Kemudian sudah bisa klik record. Nah, saya klik tombol jurnal ya. Mari kita periksa hasil jurnalnya. Saya klik all. Perhatikan, jurnal yang salah masih tetap ada. SJ Sales Journal. Kemudian jurnal pembaliknya ini dia reversal, kodenya SJ Sales Journal, jurnal pembalik. Dan yang ketiga, jurnal koreksinya ini dia SJ Sales Journal Correction. Terlihat kan hasilnya ada 3 jurnal. Jurnal salah, reversal atau pembalik, dan jurnal koreksi. Sekarang kita aplikasikan transaksi ke-21. Yuk kita identifikasi jurnal yang salah. Ketemu, ini dia jurnal salahnya. Jadi harusnya pembayaran biaya pelatihan menggunakan kas pada bank. Nah, untuk mengkoreksi jurnal cash disbursement tersebut, jurnal salah tersebut, tanpa jurnal pembalik, berarti kita tinggal membuat jurnal koreksi saja. Jurnal koreksi tersebut kita bangun melalui jurnal umum, yaitu dari Comment Center Accounts, kemudian masuk ke Record Journal Entry. Pada memo, jangan lupa masukkan keterangan ringkas transaksi, yaitu correction. Jadi correction daripada cash disbursement, pelatihan. Lalu pada general journal atau jurnal umum, tinggal masukkan saja akun apa yang didebit dan akun apa saja yang dikredit, yaitu kas sebesar 500.000 dan kas pada bank. Tekan tombol tab langsung sehingga dia langsung menampilkan nominalnya 500.000 di kolom kredit seperti ini.
Sudah selesai perumusan jurnal koreksinya, kemudian tinggal klik record. Nah, yuk kita cek jurnalnya. Jurnal yang salah. Ini dia jurnal yang salah. Masih ada. Di mana di sini masih kas yang dikreditkan sebesar 500.000. Cash disbursement. Kemudian jurnal koreksinya. Ini dia jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya dalam bentuk general journal GJ, di mana di sini sudah dilakukan penginputan jurnal koreksi sesuai rumusannya, yaitu kas 500.000 di debit pada kas pada bank, 500.000 di kredit. Sudah selesai. Nah, setelah pembahasan itu semua, mungkin ada yang bertanya, jadi di dunia usaha sebenarnya metode apa yang dipakai? Jawabannya, metode yang sesuai dengan kebijakan perusahaan itu. Bisa metode langsung, bisa metode tidak langsung dengan jurnal pembalik, bisa metode tidak langsung tanpa jurnal pembalik. Apapun pilihan metodenya, harus konsisten. Jangan berubah-ubah. Karena ini kan kebijakan, menyangkut keuangan lagi. Kecuali ada kebijakan lain yang mengubahnya. Gimana pelajaran kali ini? Masih mudah kan? Kalau ada pertanyaan lain atau ingin berdiskusi, komen di video ini ya. Referensi menggunakan buku ajar Mayop Estetik Logika bab 6 subbab 6.4. Studi kasus menggunakan soal DD Shooting yang bisa di-download dari e-learning Estetik Logika. Okay, that's all for now. Thank you and see you again in the next video.